Di awal film, kita akan diperlihatkan di mana pada tahun 1796 ada sebuah keluarga kecil yang salah satu putrinya sedang sakit dan salah seorang anak yang lainnya tiba-tiba saja datang dan memberikan sebuah kacang almond. Namun, anak itu bilang bahwa itu adalah kacang ajaib. Si abang kesal karena melihat adik bodohnya itu. Ia seharusnya membawa uang, bukanlah kacang. Bazet! Where do you come from? Oh, God bless you. A little something, sir. Help it out, sir. And give him this. 15 tahun kemudian, ia adalah Will dan ia adalah Jack Grimm. Mereka dijuluki sebagai Brother Grimm. Mereka pergi ke kota Karstelt untuk menaklukkan kota hantu penyihir. Yap, itu adalah pekerjaan mereka. Jadi mereka bertugas membunuh hantu, jurik, nenek lampir, ataupun makhluk astral lainnya. Mereka pun segera menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Kakak beradik itu mencoba membunuh penyihir tersebut di dalam kandang Soundship. Penyihir itu cukup pintar, ia muncul tepat di belakang mereka. Dan kekuatannya adalah mengendalikan manusia jika manusia itu menatap dirinya. Kakak beradik itu pun sempat dikendalikan, namun mereka akhirnya bisa terlepas dan mereka berhasil memanah tepat di tubuh sang penyihir. What? Not the eyes! Karena berhasil menyelesaikan pekerjaannya, kakak beradik itu pun mendapatkan upahnya. Setelah masalah selesai, ternyata yang menjadi masalah sebenarnya adalah penyihir itu merupakan tipuan. Itu bukanlah real penyihir, melainkan dua rekan Will dan Jack yang menggunakan kostum penyihir. Ia adalah Buns dan ia adalah Hedlick. Jadi Will dan Jack berpura-pura membunuh penyihir tersebut. Faktanya tidak ada penyihir di kota itu. Right, you want the truth of it, boys? Di sebuah desa Marbeden, ada seorang gadis kecil berjubah merah. Ia sedang mengambil sebuah bunga, namun tangannya tak sengaja tertusuk duri bunga tersebut. Tak lama, ia merasakan ada sesuatu di hutan ini. Dan benar saja ternyata ada makhluk goib. Ia segera berlari keluar dari hutan. Namun sia-sia saja, gadis itu pun menghilang bersama makhluk tersebut. Di lain sisi, Will dan Jack sedang berpesta bersama penduduk lainnya atas keberhasilannya melawan penyihir itu. But we did it! We did it! I got home, yeah! Saat Will dan Jack sedang tidur lelap bersama gadis-gadis bayarannya, seorang penyiksa Italia yaitu Mercurio Cavaldi menangkap mereka berdua. Will berusaha kabur, namun ia berhasil ditangkap kembali. Mereka berdua dibawa ke tempat jenderal Prancis yang bernama Favorin de Latum. Ternyata dua kawan yang membantu tipuan Will dan Jack sudah ditangkap terlebih dahulu. Oleh sebab itu, jenderal Prancis tersebut tahu semua tipuan yang dilakukan oleh Brother Grimm. Jenderal Prancis tersebut mengancam bahwa jika ia tidak mengaku atas kejahatannya menculik gadis-gadis di desa Marbeden, maka dua kawannya akan mati. Tetapi nyatanya itu bukanlah ulah Will dan Jack. Ia memang mengelabui masyarakat untuk mendapatkan uang. Namun ia tidak pernah menculik seorang gadis. Jenderal Prancis itu pun percaya kepada Will, karena jenderal telah mengawasi pergerakan Will dan Jack selama ini, dan jenderal Prancis itu pun memaksa Will dan Jack pergi ke desa Marbeden untuk menangkap penjahat yang sebenarnya. Saat sampai di sana, Brother Grimm disambut dengan sangat tidak ramah. Semua penduduk menodongkan senapan kepada Will dan rekannya. Will berusaha memberitahu kepada penduduk bahwa ia adalah Brother Grimm yang terkenal. Namun para penduduk tak kenal siapa itu Brother Grimm. Ngenes banget ya bre. Hingga akhirnya seorang bocil laki-laki menghentikan para penduduk dan memberitahu bahwa ia memang Brother Grimm yang terkenal. Para penduduk akhirnya percaya. Will dan Jack mendengarkan semua peristiwa yang terjadi di desa ini. Sudah ada 10 gadis kecil di desa ini yang menghilang di dalam hutan, dan kasus yang belum lama terjadi yaitu yang menimpa saudari perempuannya yang bernama Greta. Pada saat itu, ia dan Greta pergi ke tengah hutan, namun ia terpisah dengan saudarinya. Greta! Saat di sana, jubah yang dikenakan oleh Greta terbang. Ia berusaha mengambil jubahnya hingga sampai ke sebuah gua. Saat ia mencoba menarik jubahnya, sekerumunan serangga keluar dari sebuah lubang yang ada di gua tersebut. Saat Greta berbalik, ada sesosok tinggi besar. Sejak saat itu, Greta menghilang. Para penduduk berasumsi bahwa yang menculik gadis-gadis tersebut adalah pohon yang ada di hutan itu. Tak ada salah seorang warga yang berani mengarahkan mereka ke hutan itu, dan para penduduk menyuruh mereka menemui sang pemburu karena hanya ialah yang berani menunjukkan di mana hutan terkutuk tersebut. Now, Find the missing children.
Saat sampai di rumah sang pemburu, Will tak percaya ternyata seorang pemburu itu merupakan seorang wanita cantik. Awalnya pemburu itu menolak untuk menolong mereka, namun karena Cavaldi bersikap cukup kasar, akhirnya Nenggelis itu pun mau menunjukkan di mana hutan terkutuk itu berada. Are you aware that 10 girls in this village have gone? People of Marbaden! Saat memasuki hutan, Will mencoba untuk PDKT dengan sang pemburu. My name's Will. That's my brother. Angelica. Well, 9 times out of 10. Whatever trickster we're hunting, and by trickster... Karena jalan terlalu sulit untuk dilalui jika menggunakan kuda, akhirnya Angelica menyuruh mereka semua agar berjalan kaki mulai dari sini. Mereka terus masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan seperti menara. Penyebab hutan ini menjadi malapetaka adalah karena pada zaman dahulu, ada seorang raja Kristen yang membakar orang-orang yang berada di hutan tersebut di dalam gua. Dan setahun kemudian, wabah pun datang. Sedangkan di menara itu tadinya merupakan tempat tinggal seorang ratu, yang kecantikannya sangat terkenal di Eropa. Namun, ratu itu sangat egois dan sombong. Wabah itu menyerang kota yang berada di hutan ini, dan orang pertama yang mati karena wabah tersebut adalah sang raja, dan yang selamat hanyalah ratu sombong tersebut karena ia membangun menara yang sangat tinggi. Tetapi ia tak tahu bahwa wabah dapat dibawa oleh angin, hingga akhirnya ia pun terkena wabah tersebut, hingga akhirnya wajah cantiknya pun mulai membusuk. Karena mereka tak berhasil menemukan jalan masuk ke menara itu, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Namun mereka sempat berdebat tentang arah jalan pulang. Angelica mencari jalan pulang melalui seorang kodok. Dan tak disangka ternyata arahan dari sang kodok itu benar. Tomorrow, give you boys enough time for your beauty. Fruitful expedition. Mereka pulang tanpa membawa hasil. Angelica tak mau lagi memandu mereka ke hutan karena menurutnya itu hanya membuang waktu. Lebih baik ia sendirilah yang mencari keberadaan adiknya dan anak-anak yang lainnya tanpa bantuan Brother Grimm. Angelica dijauhi oleh para warga karena ia dianggap sebagai kutukan, karena adiknya lah yang pertama kali hilang di hutan tersebut. Seharusnya yang bisa memberitahu semua tentang hutan itu adalah ayahnya Angelica. Namun ayahnya Angelica sudah hilang di hutan tersebut, dan kemungkinan ayahnya Angelica sudah meninggal di hutan itu. Saat semuanya sedang tertidur lelap, salah satu gadis di desa itu mendengar suara minta tolong. Gadis itu pun memutuskan untuk memeriksanya seorang diri, dan ternyata suara itu dari dalam kandang kuda. Gadis itu pun menenangkan kuda hitam yang tadi di hutan sempat diberi makan serangga oleh orang misterius di dalam hutan terkutuk tersebut. Dengan brutalnya, gadis itu pun ditelan oleh kuda hitam. Angelica dengan sigapnya mengejar kuda itu yang lari ke dalam hutan. That was my horse! That was... Where's the horse? Put it on track. On track. Will dan Jack berhasil mengikuti Angelica, sedangkan Cavaldi dan rekannya terpisah. Namun sangat disayangkan, Angelica, Will, dan Jack dihalangi oleh pohon-pohon di hutan tersebut. Ternyata pohon-pohon itu hidup, dan tiba-tiba saja muncul serigala. Angelica berusaha memanah serigala tersebut. Namun Angelica kehabisan anak panahnya. Serigala itu pun terus mendekatinya. Run! Will, Jack, Cavaldi, dan Angelica berhasil selamat, namun Letharge Jack sudah terbunuh. Tetapi masalah belum berakhir sampai di situ. Will, Jack, dan Angelica dibawa oleh Cavaldi ke Jenderal Perancis. Cavaldi menceritakan semua yang ia alami di hutan. Namun, Will dan Jack membantah, dan Cavaldi mengancam dengan membunuh Angelica jika Jack dan Will tak mengiyakan apa yang dikatakan oleh Cavaldi. Akhirnya Jack mengiyakan, dan Jack mengusulkan bahwa ia akan kembali lagi ke desa itu dan menangkap penculik para gadis di desa tersebut, dan Raja Perancis pun setuju. Saat sampai di desa itu, ternyata Will tak ingin menangkap penculik tersebut. Ia justru akan kabur bersama dua rekannya, sedangkan Jack tak setuju. Jack ingin menolong Angelica. Jack melakukan itu tak semata-mata hanya ingin menolong Angelica, tetapi melainkan karena Jack jatuh cinta kepada Angelica. What's right, Will? Gosh, the Queen. She's still in the town. She's been at now. No, Will. I'm gonna find my sister. Angelica, we'll find your sisters. Setelah selesai aksi adu jotosnya, Will menyuruh Jack agar kembali ke kuda. The thing is, I can't... There. It's like being inside Jake's head.
dan terjadilah kesalahpahaman. Will mengejar Jack dan rekannya yang pergi ke hutan terkutuk tersebut, sedangkan Angelica ditahan oleh Cavaldi di desa itu. Semua peralatan yang disiapkan oleh Will rusak. We don't get guillotined. Di lain sisi, ada seorang anak di desa itu yang sedang menimba air di sumur. Namun, bocah itu melihat burung gagak yang terjatuh ke dalam sumur. Anak itu mencoba menolongnya, dan saat burung itu berhasil selamat, justru burung tersebut menyipratkan lumpur kepada bocah itu. Dan muncullah lumpur hitam yang hidup. Wajah anak itu menjadi datar setelah terkena lumpur. Angelica berhasil kabur dari Cavaldi dan ia segera menolong anak itu. Anak itu akhirnya terlahap oleh sang lumpur, dan lumpur itu pun berhasil kabur ke dalam sumur. Jack berhasil masuk ke dalam menara itu. Saat di atas, ia memberitahu Will bahwa ada 12 makam yang mengelilingi menara ini. 3, 4. Will, it's... Jack memeriksa apa saja yang ada di dalam menara itu, sedangkan Will masih menunggu di bawah. That's the blood. Will mendengar sesuatu. Ia pun mencoba untuk meminta bantuan sang kodok, seperti apa yang dilakukan oleh Angelica. Namun, tiba-tiba saja, di belakang Will muncul seorang gadis yang hilang bernama Sasha. Will ingin menolongnya, namun serigala itu pun datang. Will segera bersembunyi. Ternyata serigala itu dapat berubah menjadi manusia. Serigala itu pun memasukkan Sasha ke dalam salah satu peti. Setelah serigala itu pergi, Will mencoba mengambil kembali Sasha, dan Will ketahuan oleh serigala tersebut. Di lain sisi, Jack menemukan buku mantra dan sang ratu yang sudah membusuk. Tapi ternyata sang ratu masih hidup. Ratu itu masih hidup di dalam sebuah kaca besar. Jack digodanya dari dimensi kaca tersebut. Will mencoba melemparkan batu ke dalam menara itu, dan berhasil mengenai kaca tersebut. Jack tersadar, dan ia pun segera turun ke bawah menggunakan rambut sang ratu. Jack berhasil menimpa serigala tersebut. Will dan Jack berhasil menyelamatkan Sasha dan keluar dari hutan. It's enchanted as well. No, it's not. It's that way. Grandmother told me. To the horse and run! Saat sampai di desa itu, sangat disayangkan Sasha sudah tak bernafas. Setelah mendengarkan perkataan Opah, Jack berpikir bahwa bulan purnama nanti malam memang ada kaitannya dengan ratu tersebut, seperti yang tergambar di dalam buku mantra itu. Jenderal Perancis dan pasukannya datang ke desa tersebut, dan jenderal itu justru menuduh bahwa Jack dan Will lah yang menculik anak-anak di desa ini. Dan sebagai buktinya, ada 2 rekan Jack dan Will yang sudah terpenggal. Jenderal menyuruh pasukannya agar membakar hutan terkutuk itu bersama dengan Will dan Jack. Sebenarnya warga di desa itu tak setuju dengan jenderal, namun mereka juga tak bisa melawan. And farewell. Ternyata Angelica sudah masuk duluan ke dalam hutan. Angelica pun segera menolong Will dan Jack. Mereka bertiga segera berlari dan masuk ke dalam hutan. Serigala itu kembali datang, dan ternyata serigala itu adalah ayahnya Angelica yang menghilang di dalam hutan. Ayah Angelica menjadi serigala karena ayahnya terhasut oleh ratu di dalam kaca tersebut. Angelica hampir dibunuh oleh serigala itu, namun Jack dan Will berhasil menghalanginya. Jack tak sengaja membuat Angelica terjatuh ke dalam kubangan air. Serigala itu pun melemparkan sebuah cincin, dan seketika air itu pun menjadi beku. Angelica lah yang menjadi gadis ke-12 untuk menghidupkan sang ratu. Sleep well, Prince. The blood of the 12. Akhirnya ratu tersebut menghela nafas dan seisi hutan pun seolah tertiup angin yang sangat besar sehingga semua api pun dapat dipadamkan. Jenderal kesal melihat Will dan Jack berhasil kabur. Jenderal pun segera masuk ke dalam hutan bersama tangan kanannya dan juga Cavaldi untuk menangkap Will dan Jack. Cavaldi diperintahkan untuk membunuh Will dan Jack, namun ia tak mau, dan Cavaldi akhirnya dipukul oleh jenderal. This is one of your tricks. Where's your brother? Jack berhasil membunuh tangan kanan jenderal menggunakan kapak. Will juga berhasil membunuh jenderal walaupun ia sempat terpojok.
Jack berhasil masuk ke dalam menara tersebut. Ia berusaha menyerang ratu dengan salah satu pisau di dalam menara itu. Tapi ternyata semua benda di dalam menara itu dikendalikan oleh sang ratu. Karena tali itu masih menyangkut di kaki Jack, Will pun memanjat ke dalam menara melalui tali yang terikat di kaki Jack. Will berhasil masuk ke dalam menara. Will juga tak tahu kalau pisau itu dikendalikan. Ia pun bernasib sama seperti Jack. Ratu mengendalikan pisau tersebut dan Will akhirnya tertusuk dari pisau yang digenggam oleh Jack. Will yang sekarat tak sengaja menatap ratu melalui cermin tersebut, dan akhirnya Will dikendalikan oleh sang ratu. Do you have your magic beans? Fine, Jacob. Leave him alone! Serigala itu mulai melakukan ritual untuk menghidupkan ratu. Namun ratu itu mencabut semacam paku payung yang tertancap di dada ayahnya Angelica, dan kemudian ratu menancapkannya kepada Will. Ratu itu menyuruh Will untuk meneruskan ritual tersebut. Namun Jack tak tinggal diam. Jack memecahkan kaca itu menggunakan kapak, dan ternyata kaca itu berhubungan dengan raga si ratu. Ratu pun ikut pecah berkeping-keping. Setelah ayahnya Angelica terlepas dari mata sang ratu, ayahnya Angelica pun mencoba untuk memecahkan sebagian dari kaca itu. Namun karena Will yang masih di bawah sihir sang ratu, Will pun mencoba menghentikannya, dan akhirnya ayah Angelica bersama Will jatuh dari menara tersebut. Ternyata Cavaldi masih hidup, dan menara itu pun runtuh. Cavaldi mencoba mencari yang lainnya, dan ia berhasil menemukan Jack. Cavaldi memberitahu Jack bahwa ia ingat cerita ini pada saat ia kecil. Ia tahu solusi untuk mematahkan mantra sang ratu, yaitu dengan ciuman cinta sejati. Jack segera mencium Angelica. Dan itu berhasil mematahkan mantra sang ratu. Semua anak yang sempat menjadi tumbal pun akhirnya terbangun. Kemudian Jack mencoba membangunkan Will, namun ia tak bangun. Jack pun mencoba mencium Will. Jack berpikir mungkin Will akan sadar bila dicium olehnya. Namun belum sempat tercium, Will berkata, "Bukan dicium olehmu, tetapi oleh Angelica." Angelica pun menciumnya, dan Will pun membalas ciuman Angelica. "Sae lu Bambang." Mereka segera kembali ke desa dan membawa anak-anak itu. Semua warga senang karena kutukan itu berakhir dan anak-anak mereka selamat. Mereka pun menari bersama dan merayakan kemenangan itu. And tamat.